Hai guys, bertemu kembali bersama Along. Oke guys, what's up? Hai, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan aku Along Oweng dan aku daripada Malaysia. Aku doakan semua saudara-saudaraku yang berada di Indonesia sehat-sehat sahaja. Guys, hari ini aku terlihat di media sosial, khususnya di Indonesia, ada satu cerita yang telah ditonton 1,5 juta penonton. Tanpa membuang masa guys, jom kita tonton. Kami waktu hari malam minggu kami Ini pilih adalah ke Surabaya buat mangsa jalan-jalan. korban. Jadi, Siti Nur Aisyah lah, tanggal korban 26. tuh Jadi, aku posisinya beranggapan kami tuh, mangsa. mau jalan-jalan tengok-tengok baju diskon. Rupanya kami arah ke baju sebelah gitu, ke celana panjang. Posisi di atas celana panjang itu ada handphone. Handphone itu tidak bertuan, saya nggak tahu itu punya siapa bang. Pas waktu handphone itu saya ambil, mau saya pulangkan ke orangnya, saya tunggu di situ, tidak ada yang menelpon. Jadi karena sudah larut malam, saya pulang ke rumah dengan maksud handphone tadi itu biar ada yang nelpon gitu kan, nanti biar dihubungin lah gitu kan. Ternyata tidak ada yang nelpon sampai tanggal 30. Di tanggal 30 saya tunggu-tunggu, rupanya ini posisinya tanggal 30 itu ada yang menghubungi seorang wanita yang mengaku kenal sama teman suami saya. Katanya itu kawan kecilnya. Namanya Yunita. Dia itu menghubungi yang namanya Gifari. Dan Yunita itu menghubungi, dia menuding bahwasanya kami mencuri di Sujuya. Begitu pulang kami, saya hubungin kakak itu, saya minta nomor handphone yang bersangkutan. Kak, ada nggak nomor handphonenya biar saya pulangin? Dia kasih nomor handphone dengan ujung 555. Saya hubungin nomor itu sampai 1 minggu saya mau mengembalikan. Saya ke Polsek, ternyata nomor tersebut nomor pihak Polri Polsek Tanjung Morawa. Atas nama Pak Musliadi Tanjung. Ya sudah, selama saya 1 minggu itu chatan sama dia nggak ada bilang bahwasannya itu bukan handphone dia, tapi dia tuh mengakunya handphone dia gitu. Nah gitu ya udah. Sampainya saya di Polsek, saya langsung disuruh memberikan keterangan di ruang Juper. Iya. Saat itu juga kami ditahan. Atas tuduhan apa kak? Atas tuduhan pencurian pemberatan. Tanggal berapa kak tepatnya kak? Tanggal 26 malam minggu. Pemulangannya itu tanggal 6. Enggak, maksudnya ditahan itu kak? Ditahan tanggal 6 sampai tanggal 6 9. Januari. 6 Januari sampai 9 Januari. Oke. Dan itu tidak benar kan kak lakukan gitu? Enggak benar. Memang niat hati itu pas menemukan memang mau dipulangkan, tapi kenapa nggak ada yang menghubungi? Jadi kami nggak tahu mau pulangkan ke siapa bang. Lalu saat kakak ditahan itu komunikasi apa yang dibangun Polsek Tanjung Morawa ke kakak? Ya mereka minta. Ngomong aja. Ya mereka Ngomong aja. Ngomong aja, nggak usah takut. Media Semua nih. sama di hadapan Ini hukum. Di media kak. Semua sama di hadapan hukum. Mereka itu bilang bahwasanya kalau memang mau damai Ya. secara kekeluargaan, korban minta 20 juta. Ya. Dan itu mediasinya sama Juper. Juper yang mediasi minta 20 juta, cara cabut perkara itu 15 juta. Jadi total 35 juta. Apa respon kakak? Ya respon saya kaget, handphonenya nggak segitu harganya, niat saya kan bagus mau mulangin handphone. sudah dipulangin. Dan handphone sudah saya pulangin. Pengakuan mereka handphone itu saya matikan. Handphone saya matikan, padahal handphone tidak ada saya matikan. Di dalam BAP dipaksa. Di dalam BAP saya dipaksa untuk mengakui bahwasannya saya mencuri. Di dalam BAP ya. Di dalam BAP. Ini BAP-nya. Terus lagi di BAP apa ada yang diperiksa semua? Suami apa diperiksa dari telanjang, apa ada yang kehilangan atau gimana? Tidak ada. Oh, apa? Keluar lah pak. Pas keluar dari penangguhan, itulah helm barang sama kami. celana hilang. Oh, helm sama celana hilang kami hilang. yang dipergunakan yang dipergunakan. Iya, yang pada kami saat gunakan. datang ke polsek. Pas Ya, saat datang datang polsek. puasa kan pakai helm. Iya. Keluar penangguhan, Ya. saya tengok ke belakang parkiran, udah helm udah nggak ada. Helm nggak ada. Kak, apa yang mau kakak sampaikan sama Kapolda atas perlakuan Polsek Tanjung Morawa terhadap kakak sama suami? Tolonglah Pak, keadilannya Pak. Saya kan di sini mau niat baik memulangkan handphone Bapak sekalian. Saya menjaga handphone Bapak, saya simpan, saya nggak ada gunakan, saya nggak ada matikan. Saya simpan, tolong Pak, keadilannya. Saya bukan mencuri. Kalau niat saya mencuri, itu kartu udah saya buang Pak. Dari awal saya dapat handphone itu mau saya pulangkan, tapi tidak ada yang menghubungi.
sampai tanggal 30. Sampai 1 minggu saya berhubungan chat sama yang mengaku namanya Musliadi Tanjung sebagai dia yang mengaku yang punya ponsel. Ternyata dia bukan yang punya ponsel, Pak. Malah dia yang menciduk kami, menggiring kami ke ruang Juper, ditahan saat itu juga. Nama lengkap kakak dan suami kak? Nama lengkap saya Siti Nur Aisyah. Umur 26 tahun. Abang Ahmad? Alamat Jalan Ramat Sia, Gang Sekolah. Abang? Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Umur bang? Umur 25. Dugaan kasus pencurian HP di Mall Suzuya beberapa waktu lalu hingga kini masih dalam proses lebih lanjut. Informasi yang dihimpun, kasus yang ditangani Polsek Tanjung Morawa sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Terkait kejadian tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa kasus pencurian handphone di Mall Suzuya dilaporkan oleh korbannya yang bernama Jeffrey Sembiring ke Polsek Tanjung Morawa. Dalam perkara ini, Polsek Tanjung Morawa mengamankan pasangan suami istri bernama SN, aku nampak di depan tuh macam ada telepon, 25 tahun. Warga Jalan Rahmat Syah, Gang Sekolah, Medan Area. Saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang. Penyidik menunggu proses P21 dan dilimpahkan tersangka serta barang bukti, ujarnya pada Minggu 31 Januari 2021. Lebih lanjut dikatakan Kombes Hadi, dari hasil penyelidikan pihaknya mengungkapkan setelah mengambil handphone milik korban berselang hanya 4 menit, pasangan suami istri langsung meninggalkan Mall Suzuya. Hal ini dibuktikan berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam Mall Suzuya. Jadi itu tidak benar kalau pasangan suami istri itu menunggu hingga larut malam agar pemilik handphone datang menemui untuk mengambil kembali barang miliknya, ungkapnya. Hal tersebut sambungnya berdasarkan keterangan pihak Mall Suzuya yang mana telah mengumumkan beberapa kali kalau ada orang yang kehilangan handphone. Tidak hanya itu, Hadi juga menyoroti tudingan kalau dalam kasus dugaan pencurian handphone, pihak Polsek Tanjung Morawa meminta uang kepada pelaku untuk proses perdamaian. Tidak benar kalau penyidik meminta uang kepada pelaku untuk proses perdamaian. Bahkan penyidik telah menangguhkan penahanan terhadap pasangan suami istri yang melakukan pencurian handphone tersebut, katanya. Dalam kasus ini, lanjut Hadi, berkas perkara. Oke guys, video tuh sampai di situ. Hasil daripada video ni, apa yang aku faham, suami dengan isteri tadi, mereka pergi shopping. Ketika shopping, mereka terjumpa telefon di atas pakaian tadi. Kesilapan yang dibuat di situ adalah mereka tidak menyerahkan telefon itu kepada pihak keselamatan mall, pihak keselamatan shopping kompleks, shopping mall itu. Itu mungkin masing-masing punya cara untuk mengembalikan. Niat baik bagi pandangan peribadi aku, niatnya baik untuk menyerahkan semula, cuma berlaku masalah komunikasi di antara kakak itu tadi dengan yang empunya telefon. Hal ini terjadi bila empunya telefon itu dia tidak menelefon handphonenya yang hilang tu. Itu yang aku faham tadi daripada video itu. Dan kesilapan di pihak kakak itu juga mungkin beranggapan hanya menunggu panggilan ataupun WhatsApp ataupun SMS daripada empunya telefon itu, tetapi tidak menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi masing-masing punya cara guys. Mungkin kalau aku pun di tempat itu, aku pun mungkin akan pegang telefon tu menunggu bila dia mau telefon kan. Dan apa yang aku faham tadi ialah kemungkinan besar waktu mereka shopping itu adalah waktu malam. Sebab dia cakap tadi, oleh sebab waktu ketika diorang shopping itu sudah larut malam, sudah lewat malam, jadi mereka pun balik dan membawa telefon itu. Dan bukannya mereka menunggu di situ sehingga tengah malam. Itu yang aku faham lah hasil daripada video itu tadi. Dan ada berita yang tidak berapa enak aku dengar tadi, iaitu berlakunya seperti gimmick lah, bertanyakan dengan kontak
dengan menghubungi kakak ini tadi, Siti Nur Aisyah ini. Dihubungi berkemungkinan apa yang aku faham adalah dihubungi melalui media sosial, contohnya WhatsApp, SMS contohnya macam itu, ataupun telefon, yang mengatakan yang itu adalah empunya, tetapi bukan. Maksud dia di sini ada satu individu lain yang cuba menghubungi telefon itu, dan kakak tadi telah berkomunikasi melalui telefon tersebut dan menyatakan yang itu adalah handphone mereka. Dan setelah dinyatakan lokasi, rupanya itu adalah, kalau di Malaysia, balai polis. Dan ada beberapa istilah yang aku tidak faham tadi, antaranya Poldi, Polda, itu ada, aku tidak, mungkin polis lah kot, mungkin polis lah rasanya, mungkin polis daerah ataupun polis negeri, Polni atau Poldri, lebih kurang macam tu istilah yang aku dengar tadi. Dan setelah mereka sampai di balai itu, mereka terus ditangkap dan ditahan, guys. Yang aku faham tadi selama lebih kurang 3 hari. So mungkin itu adalah antara prosedur biasa dalam siasatan, kemungkinan juga. Tetapi mereka telah dituduh atas kesalahan mencuri. Sedangkan mereka di media sosial tadi, di media dengan wartawan tadi menyatakan, sekiranya aku mau mencuri, dia cakap, akak tu cakap, sekiranya aku mau mencuri, takkan aku mau simpan SIM card tu. Situ ada logiknya jugalah. Tetapi ada pihak yang mempunyai telefon tersebut, yang merupakan anggota polis juga, kalau aku tidak salah faham tadi. Mereka menyatakan yang handphone tu dimatikan. Jadi sekiranya dimatikan handphone tu, macam mana boleh ada perhubungan komunikasi antara yang mempunyai telefon dengan orang yang jumpa telefon, kan? Di situ logik akalnya lah. Dan ada lagi satu yang tidak menariknya di dalam video itu tadi adalah, apabila sekiranya mau buat pensettlement, maksudnya mau bagi settle lah ini case tanpa dipanjangkan, kena bayar lebih kurang dalam 10.080 ringgit Malaysia. Banyak tu, guys, 35 juta rupiah. Mungkin iPhone yang hilang tu mungkin jenis iPhone lah, rasa dia lah. Tapi 10.000, guys. Wah, mahal tu. Banyak tu. So itu antara cerita yang aku faham tadi di video tadi. So guys, untuk bagi aku lagi faham lagi, dan sekiranya ada yang lagi tahu cerita di sebalik ini, bolehlah komen di ruangan komentar untuk memberi aku lagi faham tentang situasi tadi. Sebab ketika aku buka YouTube tadi, aku tengok ada satu tengah trending di Indonesia, iaitu kisah akak ini. So kita doakan yang terbaik, sebab yang aku faham tadi, akak tu pun sudah bagi balik tu telefon. So bagi aku, telefon sudah dapat, CCTV-nya ada tadi, serahkan kepada pihak yang lagi arif lah, iaitu mahkamah, untuk menentukan siapa benar dan siapa salah. Dan kita harap boleh diselesaikan secara baik, secara aman. Oke guys, sampai di sini sahaja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Along Oweng, kerana dengan subscribe Anda, ianya akan membantu channel ini untuk terus maju ke hadapan. Salam Along Oweng, sampai jumpa lagi. Bye.